Selamat pagi kepada para dosen penguji, selamat pagi juga untuk Pak Hani. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Perkenalkan, saya Wiranto Adi, mahasiswa MMUGM Angkatan 75 dari konsentrasi Human Resource and Organization. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kebahagiaan di Tempat Kerja terhadap Perilaku Kewargaan Organisasional dengan Kemampuan Pembelajaran Organisasional sebagai Variabel Pemediasian. Studi pada pekerja generasi milenial di masa pandemi. Tesis ini dibimbing oleh Pak Hani Handoko. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya perekonomian dunia. Begitu juga di Indonesia, pada triwulan 2 tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 5,32%. Nah, penurunan ekonomi ini tentu saja berdampak buruk pada ketenagakerjaan. Maka dari itu, organisasi mulai mencari cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah pekerja generasi milenial merupakan penentu dalam membentuk dunia yang akan datang. Mengapa dikatakan sebagai penentu? Kita anggap saja contohnya kasus di Indonesia, di mana hampir semua masyarakat Indonesia yang usia produktif itu merupakan generasi milenial. Nah, maka dari itu generasi milenial menjadi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya adalah diketahui bahwa generasi milenial ini tuh selalu mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan pengembangan profesional. Mereka selalu ingin belajar, selalu ingin tahu tentang hal baru. Namun, generasi milenial ini diketahui tidak siap menghadapi kenyataan dan stres pada lingkungan kerja. Nah, selanjutnya adalah perilaku kewargaan organisasional atau selanjutnya disebut PKO. Ini tuh merupakan perilaku yang dimiliki oleh pekerja yang akan membuat organisasi lebih mampu untuk beradaptasi. Perilaku ini sangat diperlukan di masa saat ini seperti pandemi COVID-19 oleh organisasi karena perlu untuk beradaptasi dengan normal yang baru. Nah, selanjutnya adalah kemampuan pembelajaran organisasional atau selanjutnya disebut KPO, itu mendukung pekerja untuk terus melakukan pengembangan diri, untuk terus belajar. Hal ini sesuai dengan pekerja generasi milenial yang selalu ingin belajar. Selain itu, KPO juga diperlukan untuk memiliki PKO yang lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya adalah kebahagiaan di tempat kerja atau KTK. Ini tuh membangun motivasi untuk melakukan pembelajaran. Hal-hal positif dari KTK akan membuat pekerja melakukan hal positif. KTK merupakan awal dari KPO dan PKO pada penelitian ini. Nah, pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa KPO memediasi pengaruh positif KTK terhadap PKO. Untuk rumusan masalah, perubahan lingkungan kerja akibat pandemi COVID-19 membuat kinerja organisasi menurun. Maka dari itu generasi milenial tidak siap menghadapi kenyataan dan stres pada lingkungan kerja. Nah, banyak organisasi mencari cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Nah, kemudian PKO ini mampu meningkatkan performa dan kemampuan adaptasi organisasi. Lalu, KPO penting bagi pekerja generasi milenial karena suka belajar tadi dan menambah pengetahuan sehingga lebih berkompeten. Pekerja yang lebih berkompeten akan lebih mampu untuk melakukan PKO. Seperti itu. Untuk pertanyaan penelitian yang pertama adalah apakah KTK berpengaruh positif terhadap PKO? Kemudian pertanyaan penelitian yang kedua adalah apakah KPO memediasi pengaruh KTK terhadap PKO? Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif KTK terhadap PKO. Pertanyaan penelitian yang kedua adalah menguji dan menganalisis peran variabel pemediasian pada pengaruh positif KTK terhadap PKO. Untuk landasan teori adalah PKO merupakan perilaku positif yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh pekerja jika tidak berdasarkan kewajiban pekerja tersebut pada organisasi. Untuk KTK didefinisikan sebagai perasaan bahagia terhadap suatu pekerjaan, karakteristik pekerjaan, dan terhadap organisasi secara keseluruhan. KTK akan membuat pekerja lebih kreatif dan proaktif dalam bekerja. Sedangkan KPO merupakan pandangan individu di mana pembelajaran adalah suatu fenomena yang dilakukan oleh setiap individu. Kemudian KTK meningkatkan KPO dan membuat interaksi antar pekerja lebih baik sehingga tercipta PKO. Menurut Valina, KPO berfungsi sebagai variabel pemediasian pengaruh positif KTK terhadap PKO.
Untuk pengembangan hipotesis, yang pertama adalah KTK yang berupa perasaan positif setiap harinya dan juga perasaan puas terhadap pekerjaan yang dialami pekerja setiap harinya akan meningkatkan PKO pekerja. Kemudian, sikap positif yang dihasilkan oleh KTK tidak hanya memiliki dampak positif terhadap PKO, tetapi juga dapat memprediksi PKO. Maka dari itu, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah KTK berpengaruh positif terhadap PKO. Kemudian, hipotesis yang kedua, KPO membuat pekerja memiliki pengetahuan lebih luas, sehingga bisa memiliki PKO dan mampu untuk mengelola sesama rekan kerja dengan lebih baik lagi. Kemudian, maka dari itu, KTK yang dimiliki pekerja generasi milenial itu tidak serta-merta langsung memengaruhi PKO, melainkan perlu melewati terlebih dahulu perluasan pola pikir dan pengetahuan yang merupakan hasil dari KPO. Maka dari itu, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah KPO memediasi pengaruh KTK terhadap PKO. Nah, untuk model dan metode penelitian, populasi penelitian ini adalah semua pekerja generasi milenial. Untuk sampelnya adalah 100 pekerja generasi milenial dengan metode sampling purposive sampling. Kriterianya adalah usia 24 sampai 39 tahun dengan minimal pengalaman kerja 1 tahun. Pengumpulan data menggunakan link Google Form. Variabel dan instrumen yang digunakan adalah variabel dan instrumen yang digunakan juga pada penelitian sebelumnya. Untuk uji validitas menggunakan CFA dengan nilai KMO MSA serta face validity dengan dosen pembimbing. Untuk uji reliabilitas menggunakan nilai alpha Cronbach, dengan uji hipotesis menggunakan metode Baron dan Kenny. Untuk distribusi kuesioner, total diisi oleh 105 responden. Namun setelah diteliti hanya 8 kuesioner ada 8 kuesioner yang tidak layak untuk diolah. Maka dari itu ada 97 kuesioner yang layak diolah atau dengan usable rate 92,4%. Nah, untuk tabel profil responden seperti yang kita lihat saat ini, untuk usia semuanya termasuk dalam kriteria penelitian ini karena menggunakan purposive sampling. Kemudian untuk masa kerja itu minimalnya 1 tahun, itu karena pekerja dengan minimal pengalaman kerja 1 tahun dinilai sudah mampu untuk menilai dari variabel-variabel yang akan diteliti pada penelitian ini. Nah, untuk uji validasi, untuk nilai KMO MSA-nya sudah memasuki standar, yaitu 0,844, lebih dari 0,5. Untuk signifikansinya juga sudah termasuk standar, yaitu 0,000. Untuk uji validasi nilai CFA-nya, setiap indikator dari penelitian ini sudah valid karena nilainya di atas 0,5. Jadi semua variabel dinyatakan valid. Nah, untuk uji reliabilitas, ketiga alat untuk mengukur 3 variabel pada penelitian ini dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alfanya sudah di atas 0,6 semua, seperti itu. Kemudian untuk statistik deskriptif rata dari ketiga variabel cukup tinggi, kemudian untuk deviasi standarnya juga sudah hampir mendekati 1, artinya penyimpangan dari rata yang didapatkan hanya sedikit. Kemudian untuk koefisien korelasinya semua signifikan dan positif. Namun korelasi yang paling besar adalah antara PKO dan KPO dengan nilai 0,739. Nah, selanjutnya adalah yang paling utama yaitu uji regresi. Uji regresinya menurut Baron dan Kenny itu ada 4 tahap. Tahap pertama untuk meneliti pengaruh KTK terhadap PKO. Hasilnya adalah KTK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PKO dengan nilai signifikansi 0,000. Kemudian untuk tahap kedua dilakukan uji regresi untuk melihat pengaruh KTK terhadap KPO. Hasilnya adalah KTK berpengaruh positif dan signifikan terhadap KPO dengan nilai signifikansi 0,000. Kemudian untuk tahap ketiga, yaitu untuk melihat pengaruh KPO sebagai variabel pemediasian pada penelitian ini terhadap PKO. Hasilnya adalah KPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap PKO dengan nilai signifikansi 0,000. Selain itu, jika dilihat dari nilai R kuadratnya, KPO juga diketahui dapat memprediksi variabilitas dari PKO sebesar 54,6%, yang artinya hampir lebih dari setengah. Yang selanjutnya adalah tahap 4 atau uji pemediasiannya, yaitu ketika KTK dan KPO dimasukkan sekaligus sebagai prediktor terhadap
PKO. Dan hasilnya adalah KTK tetap berpengaruh positif terhadap PKO, namun tidak lagi signifikan. Karena nilainya di atas 0,05, yaitu 0,062. Sedangkan KPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap PKO dengan nilai signifikansi 0,000. Maka dari itu, diketahui bahwa KPO memediasi secara penuh pengaruh positif KTK terhadap PKO. Nah, dari hasil uji regresi tersebut dapat dijawab hipotesis yang pertama, yaitu kebahagiaan di tempat kerja berpengaruh positif terhadap perilaku kewargaan organisasional itu terdukung. Kemudian hipotesis keduanya, kemampuan pembelajaran organisasional memediasi pengaruh kebahagiaan di tempat kerja terhadap perilaku kewargaan organisasional juga terdukung. Pembahasan hipotesis 1, yaitu pekerja dengan rasa bahagia akan mempengaruhi dunia kerjanya sehingga memaksimalkan kinerja dan memberikan kepuasan dalam bekerja. Kemudian pekerja yang memiliki KTK akan cenderung bagian kebahagiaan dan dirasakannya kepada organisasi tempat ia bekerja dan juga kepada sesama dan rekan kerjanya. Apabila kita bahagia, maka kita akan cenderung untuk mau menolong orang lain dan memberikan yang terbaik. Jika dilihat berdasarkan sikap generasi milenial selalu fokus pada dirinya sendiri. Namun generasi milenial itu cenderung tidak peduli pada lingkungannya. Namun pada penelitian ini diketahui bahwa PKO itu cukup tinggi nilainya, itu 3,71. Nah, hasil hipotesis ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan KTK terhadap PKO. Untuk hipotesis kedua, yaitu PKO merupakan suatu perilaku positif hasil dari KTK. Sebenarnya tidak harus dilakukan, tapi tetap dilakukan pada organisasi. Nah, pekerja generasi milenial dapat membantu organisasi dan menolong sesama rekan kerja dengan lebih baik lagi apabila memiliki pola pikir dan pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, pola pikir dan pengetahuan yang lebih luas ini akan didapatkan dengan adanya KPO. Maka dari itu, pekerja generasi milenial akan sangat senang apabila diberi kesempatan untuk belajar di dalam organisasinya, karena pada dasarnya generasi milenial itu merupakan generasi yang selalu ingin untuk terus belajar. Nah, KTK yang dimiliki pekerja generasi milenial tidak serta memengaruhi PKO, melainkan perlu melewati perluasan pola pikir dan pengetahuan terlebih dahulu yang merupakan hasil dari KPO. Maka dari itu, hasil pengujian hipotesis 2 ini, KPO itu mediasi secara penuh pengaruh KTK terhadap PKO. Nah, untuk simpulan yang pertama yaitu kebahagiaan di tempat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kewargaan organisasional pada pekerja generasi milenial. Simpulan yang kedua adalah kemampuan pembelajaran organisasional memediasi secara penuh pengaruh positif kebahagiaan di tempat kerja terhadap perilaku kewargaan organisasional. Untuk implikasi manajerial, yang pertama adalah organisasi tempat kerja perlu membuat kebijakan yang dapat menjaga kebahagiaan pekerja, karena KTK akan membawa perilaku positif dari pekerja yang akan menguntungkan organisasi. Kemudian organisasi sebaiknya memberikan kesempatan belajar bagi para pekerjanya, terutama pekerja generasi milenial, sehingga memiliki KPO yang tinggi. Yang terakhir adalah organisasi perlu memberikan kesempatan kepada pekerja generasi milenial untuk mengambil keputusan. Karena diketahui tadi pekerja generasi milenial ternyata memiliki PKU yang tinggi, berarti mereka juga sebenarnya peduli terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sebatas teman, bukan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.